Lebih baik kita berhati-hati di awal daripada menyesal di kemudian hari. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Halo kawan Scale Up, apakah saat ini sudah ada rencana mempunyai rumah impian? Ya, mungkin bagi Anda yang masih nginep di PMI Pondok Mertua Indah ataupun sebagai kontraktor ya, maksudnya ngontrak gitu. Nah, Papa Ko Erwin dulu juga sama ya, Ko Erwin pernah jadi kontraktor juga, ngontrak. Atau mungkin bagi Anda yang pingin memakai properti sebagai investasi masa depan. Nah, pas banget nih. Edisi kali ini Ko Erwin akan membahas ruang lingkup tentang investasi properti. Nah, apalagi untuk para milenial sekarang yang biasanya cenderung menghabiskan uangnya untuk lifestyle. Daripada itu, yuk kita kumpulin dana untuk investasi properti. Mungkin ada yang ngomong ya, takut nih Ko Erwin, banyak banget penipuan investasi sekarang. Ujung-ujungnya malah rugi. Eits, yang pesimis dulu kawan Scale Up. Ayo ikutin Ko Erwin, kita bahas semuanya. Karena kita nggak bisa meramalkan kondisi ekonomi dengan benar-benar akurat, maka wajib hukumnya untuk kita berinvestasi. Nah, investasi apa? Salah satu jenis yang bisa dipertimbangkan adalah investasi properti. Kenapa? Selain nilai jualnya yang relatif stabil, investasi properti itu juga biasanya terus meningkat. Karena itu banyak yang beranggapan bahwa investasi properti itu cenderung minim resiko dibanding jenis investasi lainnya. Ya tentunya ya karena semua orang harus punya rumah kan sebagai salah satu kebutuhan pokok. Buat yang masih bingung apa itu investasi properti, kalian jelasin ya. Investasi properti adalah jenis investasi yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyewaan, pengelolaan, dan penjualan real estate untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Tujuannya tentu untuk mendapatkan ROI atau return of investment, baik melalui hasil sewa, penjualan kembali, atau keduanya. Properti dapat dimiliki oleh investor perorangan maupun investor institusional. Jangka waktu investasi sendiri beragam. Investasi properti umumnya adalah investasi jangka panjang. Namun jika ada momen-momen tertentu, maka investasi properti juga bisa merupakan investasi jangka pendek. Apalagi dalam waktu properti boom. Nanti kita bahas ya di dalam video ini. Jenis-jenis investasi properti, ya tentunya investasi properti yang merupakan rumah tinggal, yang pertama. Lalu yang kedua adalah investasi properti yang berbentuk kantor, atau sekarang juga populer dengan istilah co-working space. Lalu kita juga bisa berinvestasi di properti yang difungsikan untuk retail atau perdagangan. Ada juga investasi dalam tempat tinggal yang seperti kos-kosan. Ini juga sangat populer ya di kalangan milenial. Lalu bagi Anda yang memiliki dana lebih banyak, Anda bisa berinvestasi properti di hotel. Satu lagi jenis investasi properti adalah kita bisa berinvestasi di tanah. Nah, apa sih keunggulan dari investasi properti? Yang pertama, harga properti cenderung meningkat, bahkan memiliki potensi capital gain yang cukup besar. Capital gain itu apa sih? Ya, sederhananya begini ya. Jika Anda pada tahun ini membeli rumah seharga 3M, 5 tahun ke depan rumah Anda bisa naik menjadi 4 bahkan 5M. Dalam 10-15 tahun ke depan harga tanah tersebut bahkan bisa berlipat-lipat. Nah, itu adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan kedua dari properti adalah kita bisa mendapatkan positive cash flow dari penyewaan properti kita. Jadi misalnya kita punya rumah lebih dari satu, ya kita bisa menyewakan rumah kita yang kedua. Nah, jurus ini juga dipakai orang untuk menambah portfolio investasinya. Jadi mereka hanya membayar DP, lalu disewakan, dan uang sewa itu digunakan untuk membayar cicilan dari properti tersebut. Yang ketiga, berhubungan dengan yang tadi Ko Erwin katakan, investasi properti bisa menjadi agunan saat kita mengajukan pinjaman. Kekurangan apa sih kalau kita berinvestasi dalam properti? Yang pertama, umumnya properti harus dirawat. Jadi harus ada maintenance ya, atau dana, atau sekarang terkenal dengan istilahnya maintenance fee. Lalu juga bersifat lokal. Lokal itu maksudnya gimana? Ya ketika kita berinvestasi di BSD,
Ya tentu saja investasi kita itu ya adanya di BSD. Jadi itu nggak fleksibel dan nggak bisa bergerak. Beda dengan investasi lain seperti misalnya di emas maupun di surat berharga. Lalu konsep properti yang sukses di lokasi tertentu belum tentu berlaku di lokasi lain. Misalnya Anda adalah seorang investor properti kos-kosan. Nah tentunya Anda harus cari daerah yang banyak orang yang mau kos-kosan. Dan itu belum tentu bisa berlaku di daerah yang lainnya. Yang ketiga, properti cenderung memiliki modal dan biaya transaksi yang lumayan tinggi. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta maupun Surabaya yang harga tanahnya udah cenderung tinggi. Yang keempat, properti tidak bersifat liquid. Walaupun bisa menjadi sumber passive income, investasi properti nggak bisa dikonversi menjadi cash dengan cepat dan mudah. Yang kelima, ada risiko hancur jika terjadi bencana seperti gempa maupun kebakaran. Nah, sebab itu Koirin sarankan jika Anda yang memiliki properti dan memiliki dana lebih, maka properti Anda bisa diasuransikan. Dan bagusnya kalau properti itu kita agunkan, biasanya sudah wajib diasuransikan oleh pihak bank. Jadi risiko ini bisa tercover. Wow, cukup menarik bukan? Opsi dari investasi properti yang kawan scale up bisa pilih. Lalu, mungkin kawan scale up udah tertarik ya untuk investasi properti. Bagaimana sih cara mulainya? Nah, tonton video ini nggak selesai ya. Nah, sebelum lanjut, kalian juga ingetin, jika kawan scale up mau tanya tentang investasi, bisnis, apalagi tentang properti, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Bagaimana cara kita memulai investasi properti? Yang pertama, kita harus tentukan budget kita. Tergantung dari apa? Tentunya tergantung dari cash on hand. Berapa uang tunai yang kita miliki dan kesanggupan cicilan kita. Jangan memakan lebih dari kesanggupan kita. Artinya jika Anda misalnya memiliki penghasilan 10 juta rupiah, ada baiknya jangan menyicil lebih dari setengah penghasilan Anda. Yang kedua, lokasi. Nah, ini juga yang sangat penting. Pilih lokasi yang kita kenal, yang kita tahu, lalu yang kita lihat potensi kedepannya bagus. Ya, saat ini juga heboh ya tentang ibu kota baru yang jadi kontroversi. Kawan scale up mau investasi ini juga boleh. Atau kawan scale up mau investasi satu area di mana nanti mungkin ada pengembangan besar di sana. Karena itu lokasi itu penting banget ya dalam investasi properti. Yang ketiga, tentukan jenis properti yang kita mau. Tadi kan Faru udah bahas banyak. Ya, bisa kos-kosan, bisa kantor, bisa kios, bisa ruko. Nah, kawan sekalian harus tentukan dulu jenis propertinya seperti apa. Yang keempat, jangan buru-buru ya. Shopping around dulu, cari properti yang under value. Under value itu maksudnya gimana? Misalnya harga pasarannya 6M. Kalau kita bisa cari yang harga pasarannya 4M, nah itu under value. Apakah bisa dapat? Bisa, banyak. Biasanya kalau ownernya BU atau memiliki dana cepat. BU tahu ya, kawan scale up ya, butuh uang. Kemudian kita ajukan penawaran. Yang terakhir, pilih jenis pembayaran yang sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, kembali ke poin yang nomor 1 tadi. Nah, time horizon dari properti sendiri, seperti Koirin bilang, itu umumnya jangka panjang. Rata-rata di atas 5 tahun, kecuali ya waktu properti boom. Nah, ini ada contoh di sini, iklan promo properti. Ya, jadi kalau nggak salah waktu itu sekitar tahun 2009 sampai 2010 itu ada properti boom di Indonesia. Mungkin berlanjut sampai 2011. Banyak sekali properti itu meningkat. Ya, banyak sekali developer properti bilang besok harga naik atau Senin harga naik gitu. Nah, waktu itu kalau kita main investasi di properti short term itu bisa banyak sekali orang yang flipping properti. Namun umumnya properti itu adalah investasi yang jangka panjang. Nah, ini ada sedikit tips investasi properti tambahan. Apabila kita investasi properti yang dibangun oleh developer atau pengembang, pastikan kita melakukan riset terkait dari reputasi developer tersebut. Pastikan kita memilih developer yang kredibel. Ko Erwin biasanya investasi itu di top developer. Contohnya, misalnya Ciputra, Agung Podomoro,
Agung Sedayu atau Trinity Land atau Sinarmas Land. Ya, ada juga sih developer properti yang lain. Ya pastikan sebelum kita investasi, kita background check dulu ya developer properti tersebut. Yang kedua, pastikan fasilitas di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita cari tempat tinggal, ya pastikan di sono ada tempat ibadahnya, lalu juga ada pusat perbelanjaan sampai tempat rekreasi. Misalnya kita cari investasi properti untuk retail. Nah, pastikan di sono ya ada sumber manusianya. Kalau kita mau investasi di kos-kosan, ya pastikan di sono ada pusat crowd-nya. Misalnya mungkin universitas ya, atau mungkin ada banyak pabrik di daerah sono. Jadi pastikan fasilitas di sekitar area properti kita itu menunjang properti kita. Yang ketiga, ini penting banget ya. Apabila kita memakai dana pihak ketiga, terutama pihak bank, pastikan bunga dari pihak bank itu kompetitif, sehingga cicilannya bisa sesuai kemampuan kita. Nah, jangan cuma terpaku pada bunga fixed rate-nya, tapi juga cek apabila Anda mencicil jangka panjang, floating rate-nya itu berapa. Ya, lebih baik kita berhati-hati di awal daripada menyesal di kemudian hari. Nah, ini juga sangat penting. Pastikan legalitas properti yang ingin kita investasikan sudah sah secara hukum. Pastikan nggak ada sengketa. Ya. Dan properti di Indonesia itu legalitasnya beda-beda ya. Ada yang dari zaman Belanda, itu namanya verboden, ya itu peninggalan dari zaman Belanda. Lalu ada juga yang namanya surat giri, ada juga yang namanya HPL atau hak pengelolaan lahan, ada yang namanya HGB, hak guna bangunan. Lalu yang paling tinggi adalah SHM, sertifikat hak milik. Nah, kawan sekalian boleh Google ya istilah-istilah ini untuk lebih paham lagi. Atau nanti jika misalnya Korin ada bikin konten lebih, kawan sekalian pengen tahu, nanti Korin akan bikin konten tentang hal ini. Dan ini yang warning banget. Warning banget. Ya, bagi Anda yang nggak beli di developer, pastikan nggak ada sertifikat double. Sertifikat double itu apa sih? Nah, ini biasanya terjadi di tanah girik atau tanah di mana nggak ada developer yang ngelola properti itu, ngelola tanah itu. Ya, biasanya satu tanah itu diklaim dimiliki oleh beberapa pihak. Jadi ada sertifikat satu, lalu ada juga lagi sertifikat yang kedua atas properti yang sama. Biasanya ini terjadi pada tanah warisan, tapi tidak terbatas ya pada tanah warisan biasanya. Nah, solusinya apa? Solusinya pastikan kita udah cek pendaftaran tanah itu di BPN ya untuk memastikan sertifikat tanah yang kita punya itu sudah valid atau belum. Ya, sekali lagi, lebih baik berhati-hati di awal daripada menyesal di kemudian hari. Nah, Korin yakin kawan selap sekarang sudah tidak kebingungan tentang investasi properti, bukan? Korin berpesan jangan sampai dana yang kita sudah hasilkan dengan susah payah kita keluarkan lalu terbuang percuma akibat kita tidak berhati-hati. Misalnya ditipu developer yang abal-abal atau kita nggak cek sertifikatnya atau hal-hal yang lain sebagainya. Sebab itu selalu lakukan research ya, do your own research sebelum kita melakukan investasi properti. Dan mungkin jika kawan scale up merasa bahwa karena investasi properti ini sangat luas dan ini Korin hanya bahas mungkin ya properti 101 lah ya kulitnya. Jika kawan scale up mungkin tertarik atas investasi properti dan ingin belajar lebih lagi, boleh ya nanti tulis pertanyaan atau mungkin kawan scale up punya sharing pengalaman investasi properti, boleh tulis di dalam kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Korin jawab. Akhir kata, Korin pamit, terus belajar bisnis, cuan pun ngalir delas. Salam cuan. Ya, tentu saja ya karena semua orang pengen punya rumah, bukan? Semua orang harus ya, nah, apalagi ya properti ya. Ya udahlah, biar itu aja deh. Itu mereka lagi ngapain sih? Risik banget. Hah? Bentar. Oke.